Jadi dengan cara konsumen menjadi lebih bahagia, jadi benar-benar lebih bahagia, mereka merasa lebih bahagia, dan konsumen yang lebih loyal pada bisnis kuliner Anda, sehingga mereka akan lebih banyak belanjanya. Jadi mereka akan beli lebih banyak lagi dari biasanya, dan juga mereka akan lebih sering beli lagi. Jadi beli lagi, beli lagi, beli lagi. Jadi lebih enak, Anda omsetnya lebih besar lagi. Halo teman-teman Surya dan juga Tribun Jatim. Nah, seperti janji Akira pada minggu lalu, di episode kali ini kita akan ngebahas tentang ciri-ciri atau macam-macam konsumen. Nah, gimana sih cara membuat para konsumen di bisnis kuliner kita ini bahagia gitu, supaya mereka tidak lari ke pesaing. Nah, ini Coach Ino akan membahasnya lebih dalam sesuai janji minggu lalu nih. Oke, pemirsa Tribun Jawa Timur dan Surya Online ya. Kita pada pembahasan sebelumnya, pada episode sebelumnya, kita sudah membahas tentang kesalahan atau ketidaktepatan masyarakat yang banyak menganggap konsumen adalah raja. Jadi raja yang harus dipuaskan. Jadi kenapa mindset itu salah, kita sudah membahasnya di episode kemarin. Kita tidak akan membahasnya banyak pada sekarang. Dan juga kita sudah membahasnya ya, konsumen yang puas akan memberikan keuntungan sebesar-besarnya kepada owner, kepada bisnis kuliner yang dijalankan. Jadi gimana nih Coach, sesuai janji Coach kemarin nih, gimana cara kita untuk semakin banyak konsumen, jadi harus si penjual harus lebih memuaskan mereka supaya konsumen lebih bahagia, lebih setia, supaya tidak lari ke pesaing, itu gimana caranya? Oke, saya tanya lagi nih. Konsumen yang mana nih? Banyak ya berarti. Banyak banget. Oke, karena minggu lalu Coach udah janji akan ngebahasnya. Hari ini kita akan bahas Coach. Oke. Jadi sebelum kita bahas, kita harus menyamakan mindset dulu, tujuan dulu. Tujuan utama bisnis kuliner, pengusaha ya, tujuan utamanya masih tetap bagaimana caranya memaksimalkan omset penjualan. Jadi bagaimana sebuah bisnis kuliner omsetnya harus maksimal, harus sampai mentok jedot gitu loh. Jadi bener-bener maksimal gitu loh. Dari omsetnya harus maksimal, konsumen yang datang juga harus maksimal, agar keuntungan juga maksimal, karena ini bisnis gitu ya, bukan yayasan sosial. Jadi ini bisnis, harus menghasilkan keuntungan gitu loh. Jadi dengan cara konsumen menjadi lebih bahagia, jadi benar-benar lebih bahagia, mereka merasa lebih bahagia, dan konsumen yang lebih loyal pada bisnis kuliner Anda, sehingga mereka akan lebih banyak belanjanya. Jadi mereka akan beli lebih banyak lagi dari biasanya, dan juga mereka akan lebih sering beli lagi. Jadi beli lagi. Jadi lebih enak, Anda omsetnya lebih besar lagi. Dan juga karena itu bisnis kuliner Anda akan lebih banyak mendapatkan omset, karena konsumen lebih bahagia dan lebih loyal. Sekarang seperti tadi ya yang kita tanya, konsumen yang mana nih gitu loh. Jadi konsumen itu bukan cuma satu. Jadi kalau umpamanya Anda pengusaha kuliner mungkin tidak tahu gitu loh, konsumen cuma satu aja, konsumen itu banyak. Jadi di sini konsumen itu tidak hanya satu, tapi ada 7 tingkatan. 7 nih, banyak ya kan? 7. Ada 7 nih. 7 lebih banyak daripada 1, 7 nih. Jadi bagaimana caranya agar ketujuh-tujuhnya semua lebih bahagia? Karena kalau ketujuh-tujuhnya lebih bahagia, mereka akan menghasilkan duit lebih banyak pada bisnis kuliner kita. Jadi di sini ya, contekan sebelum kita membahas satu persatu. 7 itu adalah suspek, prospek, shopper atau konsumen, pembelanja. Keempat itu adalah customer atau pelanggan. Kelima itu adalah member. Keenam itu adalah advocate. Ketujuh itu adalah raving fan. Raving fan itu adalah konsumen fanatik. Jadi nanti kita akan membahasnya satu persatu bagaimana memuaskan mereka gitu loh. Jadi pembahasan ini ya,
Gunanya agar bagaimana caranya, Anda benar-benar tahu bagaimana caranya agar setiap penghuni tangga customer tadi, agar dia bisa naik ke tangga selanjutnya, jadi naik lebih tinggi lagi. Tadi 7 itu saya membahas dari yang tangga paling bawah sampai paling atas. Jadi bagaimana caranya orang-orang yang ada di tangga itu bisa naik lagi ke tangga selanjutnya gitu loh. Oke, kita akan membahas setelah ini. Waduh. Lumayan loh. Ini 7 loh, ini lumayan loh. Berarti mulai dari yang suspek ya? Iya, suspek ya. Oke. Suspek. Jadi suspek itu adalah calon pelanggan Masih calon. yang cocok dengan target pasar yang dibidik. Biasanya mereka ada di sekitar tempat jualan Anda. Contoh di sini ya, kalau umpamanya kantor Harian Surya, jadi di sini mungkin banyak karyawan di sini. Jadi ada sebuah warung atau depot, mungkin dia jual soto ayam. Betul. Jual soto ayam, target pasarnya adalah karyawan-karyawan. Jadi semua orang di area Dekat warung itu. dekat warung itu, yang karyawan-karyawan itu ada semua adalah suspek. Oke. Entah mereka itu tahu apa enggak di sana ada jual soto ayam, atau entah mereka tertarik atau enggak pingin beli di sana. Jadi semua orang yang menjadi target pasar sebuah bisnis kuliner itu adalah suspek. Oke. Bagaimana caranya agar suspek ini bisa naik ke atas, ke tangga selanjutnya, yaitu prospek. Caranya adalah bagaimana membuat penasaran suspek untuk menjadi tertarik, menjadi tergoda, pingin tahu. Jadi strategi di sini bagaimana menjadi penggoda yang ulung gitu loh. Menjadi penggoda yang ulung. Contoh kalau tadi jual soto ayam ya, Oke. untuk target pasarnya adalah karyawan kantoran. Jadi mungkin di depan depotnya ditulis gitu loh, soto ayam porsi banyak harga hemat. Oke. Jadi membuat Betul. orang-orang yang sebelumnya tidak tertarik atau tidak tahu jadi penasaran. Jadi lewat, waduh, apa ini? Apa ya maksudnya ya? Jadi tertarik tertarik dulu. Jadi kalau umpamanya mereka sudah tertarik, itu sudah naik tangganya dari suspek ke prospek. Jadi prospek itu adalah suspek yang sudah punya rasa ketertarikan, pingin beli. Jadi sudah penasaran, sudah kepoin, mungkin cari di sosial medianya, sudah toleh-toleh, sudah tanya-tanya gitu loh. Jadi prospek ini adalah orang-orang yang sudah punya ketertarikan membeli, tapi belum tentu beli atau enggak, jadi punya ketertarikan dulu. Udah parkir istilahnya, udah parkir motor dulu, masih cari-cari nih, dia bakal beli atau enggak. Iya, jadi benar-benar tertarik dulu gitu loh. Oke. Karena kalau umumnya seseorang tertarik aja enggak, apa mungkin dia beli? Nah, itu. Jadi kan pertama bagaimana mendatangkan orang pembeli adalah membuat mereka tertarik dulu. Kalau mereka tidak tertarik, nggak mungkin dia beli. Jadi prospek itu adalah orang yang sudah tertarik. Bagaimana caranya agar mereka naik ke tangga lebih atas lagi? Yaitu adalah tangga konsumen. Jadi mereka benar-benar beli gitu loh. Jadi caranya, salah satu caranya Anda pengusaha kuliner, Anda bisa ya membuat promo di waktu tertentu, waktunya terbatas. Jadi umpamanya, kayaknya kita contohnya soto ayam terus deh ini. Soto ayam, langsung sudah tahu kan gajiannya karyawan itu tanggal berapa. Oke. Jadi nanti ditulis gede-gede tulisannya promo gajian. Wah. Beli soto ayam gratis es teh. Oke. Ya ngerti kan kalau orang gajian duitnya banyak, jadi kadang-kadang ada promo sedikit langsung beli gitu loh. Betul. Jadi di sini adalah bagaimana mengkonversikan orang yang tertarik benar-benar beli. Kalau umpamanya mereka sudah benar-benar beli, akhirnya sudah naik tingkat atasnya. Jadi sudah ke tingkat pembelanja atau konsumen. Jadi kayak gitu. Jadi sekarang tugasnya orang-orang yang sudah membeli satu kali, pernah nyoba membeli produk Anda, bagaimana caranya agar mereka naik ke tangga selanjutnya, yaitu tangga customer atau pelanggan.
Jadi pembelanja atau pembeli, orang yang sudah membeli satu kali, gimana caranya agar mereka mau membeli lagi. Jadi salah satu caranya, kalau umpamanya bagaimana membuat orang kembali lagi, kami sebenarnya punya sekitar 50 lebih strategi. Tapi saya cuma ngasih satu aja gitu loh. Kalau banyak-banyak, nanti produsernya mendelik ke saya, jam berapa ini gitu loh. Jadi selesainya malam nih. Makanya gitu loh. Jadi satu aja deh, strategi satu aja. Gimana konsumen agar mau membeli lagi. Jadi caranya ya, mungkin kita mendapatkan nomor WhatsApp-nya mereka. Jadi kalau punya konsumen beli kan banyak kan restoran atau kafe itu minta nomor WhatsApp-nya konsumennya agar mau memberikan promo baru segala macam dan lain-lain. Jadi mungkin bisa menyapa mereka, atau mungkin juga memberikan promo untuk datang kembali. Contohnya, kalau umpamanya tadi pengusaha soto ayam tadi ya sudah tahu, oh ini konsumen baru ini. Jadi setiap konsumen yang sudah pernah membeli dikasih voucher kecil. Voucher kecil untuk datang kembali, mungkin diskon 10% atau diskon gratis kerupuk udang segala macam gitu loh. Tapi voucher itu dikasih tenggang waktu cuma 1 minggu. Jadi umpamanya dia datang hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 9. Tanggal 9, 7 hari lagi tanggal 16. Jadi voucher itu hanya berlaku sampai tanggal 16. Gara-gara ada voucher, jadi orang kan jadi ini, waduh saya kalau maunya saya nggak makan lagi di sana, rugi deh, nggak bisa dapat kerupuk udang nih umpamanya kayak gitu loh. Jadi memaksa secara halus agar mereka mau membeli lagi. Jadi kayak gitu. Kalau umpamanya mereka bisa membeli lagi, akhirnya konsumen atau pembelanja ini bisa naik ke tangga selanjutnya, yaitu tangga pelanggan. Tangga pelanggan adalah orang yang sudah membeli lebih dari sekali. Jadi di sini pelanggan itu dia meskipun dia beli 2 kali atau beli ratusan kali, namanya juga sama pelanggan, customer atau pelanggan. Bagaimana cara pelanggan ini agar naik ke tangga selanjutnya? Yaitu adalah tangga member. Jadi caranya konsumen harus pada saat membeli harus benar-benar dihafalkan oleh penjualnya. Jadi catat atau hafalkan apa yang biasanya mereka beli, produk apa, karena dia sudah bolak-balik beli gitu loh. Kalau sudah bolak-balik beli itu kan sudah sudah dihafalkan gitu loh. Kadang-kadang ya penjual kadang-kadang sudah hafal, tapi biasanya cuek gitu loh, nggak diomongin gitu loh. Jadi ya udah deh, kamu mau beli ratusan kali atau ribuan kali ya sudah gitu loh. Yang benar adalah kalau umpamanya konsumen menjadi pelanggan ya sudah beli berkali-kali, harus dihafalkan biasanya dia beli apa. Jadi kalau umpamanya ada pelanggan yang sudah beli berkali-kali, langsung disapa oleh penjualnya, Pak, seperti biasa ya, soto ayam ayamnya dada ya. Jadi kalau umpamanya konsumen di ngomongin kayak gitu, itu seneng banget gitu loh. Jadi merasa dihargain. Wah, ini penjual ini sudah hafal ya pesanan saya ini karena senang, ya udah deh saya akan sering kesana karena sudah seperti teman penjualnya gitu loh. Jadi dihafalkan, dia itu sering beli apa, nanti bertahap harus cari tahu namanya, namanya Pak siapa atau Bu siapa atau Kak siapa. Kalau sudah tahu namanya, setiap dia datang harus disapa namanya dia. Jadi apalagi kalau umpamanya Anda sebagai konsumen ya, datang di sebuah depot atau restoran, penjualnya benar-benar hafal Anda sering beli apa, dan juga malah benar-benar hafal sering menyapa nama Anda. Jadi gimana perasaan Anda? Biasa-biasa aja, seneng atau seneng banget gitu loh? Seneng banget, karena kayak pas kayak apa ya, diinget terus gitu loh. Oke. Penjualnya, oh penjual ini perhatian nih. Oke. Jadi kayak gitu. Jadi kalau umpamanya Anda melakukan hal itu, tangga pelanggan naik ke atas lagi, yaitu adalah tangga member. Jadi tangga member ini seperti kayak gini.
teman-teman. Member ini adalah orang yang sudah beli berkali-kali di bisnis kuliner Anda, tapi mereka punya rasa memiliki bisnis kuliner Anda. Jadi nggak cuek-cuek aja gitu loh. Jadi contohnya, kalau umpamanya karyawan Anda ada yang lupa nyapu, diomongin ke bosnya, itu loh karyawanmu lupa nyapu, kotor tuh. Atau mungkin coba deh bikin menu baru segala macam. Jadi dia itu sering ngasih masukan atau kritik membangun. Jadi bagaimana? Kalau Mbak Akira lebih suka punya pelanggan yang belinya sudah ratusan kali, tapi diem cuek aja, atau konsumen atau pelanggan yang beli sudah ratusan kali, tapi dia ini gitu loh, ngasih perhatian gitu loh, ngasih masukan segala macam gitu loh. Ya pasti yang itu sih coach, yang perhatian itu tadi, karena kalau mereka ngasih kritik yang membangun kan kita bisa benerin lagi, gitu kan, supaya nanti kedepannya lebih baik. Iya betul. Jadi ini tangga di atasnya pelanggan, jadi pelanggan yang spesial, bukan cuma pelanggan biasa gitu loh, karena dia memikirkan bisnis kita gitu loh. Bagaimana caranya tangga member ini atau pelanggan spesial ini naik lagi ke tangga selanjutnya, yaitu adalah tangga advokat. Advokat ya, kadang-kadang kalau kita ngomong advokat, kadang-kadang dianggap pengacara gitu loh. Padahal bukan pengacara gitu loh. Bukan pengacara. Jadi caranya ya, bagaimana Anda menanamkan lebih dalam rasa memiliki dari mereka. Jadi coba ajak ngobrol mereka. Jadi tanya, Pak, gimana anaknya? Sudah kelas berapa ini? Kemarin ranking berapa? Atau mungkin cari tahu tentang keluarganya, atau ngobrol segala macam. Jadi agar hubungannya bukan antara konsumen dan penjual, tapi antara teman dan teman gitu loh. Agar mereka bisa naik ke tingkat advokat gitu loh, tangga selanjutnya. Atau mungkin juga ditanyakan, Pak, punya nggak ide inovatif atau ide-ide nih? Ini depot soto ayam ini mau diapain ya? Agar bisa lebih rame, lebih bisa memberikan pelayanan yang baik. Kalau Anda ditanya seperti kayak gitu, jadi gimana rasanya? Waduh, saya juga harus memikirkan ini. Dikasih kesempatan untuk memikirkan gimana agar depot ini bisa lebih rame gitu loh. Jadi ke-trigger ya. Iya, jadi bangga, jadi oh iya, coba ya saya pikir dulu ya. Saya pikir dulu ya 7 hari 7 malam ya. Nanti saya kesini lagi gitu loh. Nggak pakai bertapa tapi. Jadi konsumen pelanggan yang tipe member itu kalau sudah digitukan, jadi makin lebih setia, lebih cinta pada bisnis kuliner Anda. Jadi dia akan naik ke tangga selanjutnya, yaitu adalah tangga advocate. Tangga advocate itu adalah orang ya yang mau menjual nama baiknya gara-gara bisnis kuliner Anda. Mungkin pemirsa bingung ya, maksudnya apa ya menjual nama baik ya? Contoh, kalau umpamanya saya sudah menjadi pelanggan setia soto ayam itu, saya ngomong sama Mbak Akira, Mbak Akira, di sana ada soto ayam enak loh. Tapi ternyata pada saat Mbak Akira ke sana, karyawannya mungkin lagi lupa segala macam, jadi masukkan garam lebih kebanyakan gitu loh. Jadi saya ngomong ke Mbak Akira, soto ayam di sana enak. Pada waktu Mbak Akira coba pertama kali, ternyata nggak enak gitu loh. Jadi kalau Mbak Akira itu sudah komplain ya, maksudnya tidak sesuai yang diomongkan, apakah Mbak Akira akan percaya pada saya kalau saya ngomong di tempat sana lo ada nasi goreng enak, di tempat sana lo ada soto ayam enak gitu loh? Tentu aja enggak, coach. Enggak kan? Ya. Jadi nama baik saya jadi bisa tercoreng kan? Tercoreng gara-gara soto ayam. Karya soto ayam itu gitu loh. Jadi dia mau sukarela. Kita ngomong di sini adalah kata kuncinya sukarela. Sukarela mereferensikan bisnis kuliner Anda pada orang lain, pada temannya, pada keluarganya, tanpa promo apa-apa. Jadi kalau umpamanya banyak ya promosi, referensikan pada teman Anda akan dapat diskon segala macam. Itu bukan advokat customer. Jadi advokat customer itu adalah dengan benar-benar sukarela, mau mereferensikan, mengajak teman-temannya agar mau datang membeli pada soto ayam itu.
Jadi tangga ini lebih tinggi lagi daripada tangga member. Kalau tangga member tadi itu beli berkali-kali, memberi masukan, tapi dia belum sampai mereferensikan, mengajak orang lain, teman-teman baiknya untuk datang ke sana. Jadi advokat customer itu lebih tinggi karena yaitu menjual nama baiknya. Kalau umpamanya nama pelayanan atau produknya tidak sesuai dengan omongan, nama baik dia bisa jelek gitu loh. Betul. Jadi bagaimana caranya agar orang advokat customer ini yang sudah lumayan tinggi tingkatannya naik lagi ke tangga selanjutnya yang paling mentok, paling maksimal. Jadi paling mentok jedok sampai ini kena atap gitu loh. Sampai atap. Naik ke tangga selanjutnya. Jadi Anda harus bisa memberi penghargaan pada mereka. Prioritaskan pelayanan Anda pada mereka, para advokat customer itu lebih tinggi daripada konsumen-konsumen di tangga di bawahnya. Juga sering dengarkan pendapat mereka. Jadi mungkin Anda lagi pingin bikin menu baru, Anda harus mengundang mereka. Coba dong, kasih masukan dong untuk menu baru ini. Kasih masukan ya, yang benar-benar jujur ya. Jadi mereka, karena mereka itu mindsetnya sudah benar-benar cinta pada bisnis kuliner Anda, mau mereferensikan pada teman-temannya, mereka akan juga mikir, ini produk ini laku nggak kalau umumnya saya referensikan ke teman-teman saya gitu loh. Jadi pendapat mereka itu sangat penting untuk bisnis kuliner Anda gitu loh. Jadi agar mereka bisa naik ke tangga yang paling tinggi, yaitu adalah fanatik customer, konsumen yang fanatik gitu loh. Penggemar fanatik adalah tingkat tertinggi ya. Jadi mereka tidak hanya mereferensikan bisnis kuliner Anda. Jadi seperti tadi itu penjual soto ayam, jadi mereferensikan ke teman-temannya. Tapi penggemar fanatik itu bila mendengar soto ayam Anda dibanding-bandingkan dengan soto ayam yang lain, atau malah ada orang yang menjelek-jelekan soto ayam Anda, dia akan marah, dia nggak akan terima. Jadi penggemar fanatik itu seperti kayak gitu loh, bener-bener tinggi banget, bukan hanya mereferensikan tapi bener-bener membela. Kalau maunya dijelek-jelekan atau dibanding-bandingkan sama yang lain, mereka nggak terima gitu loh. Udah langsung maju duluan. Iya, jadi kalau maunya lihat di sosial media, di Facebook atau Instagram jelek-jelekin, dia langsung ini, bantah dia gitu loh. Makanya itu coba teman-teman, Anda harus mulai mendata. Tingkat-tingkat konsumen Anda itu yang 7 tingkatan itu ada berapa orang. Jadi kemanya konsumen yang dia itu tingkatannya member ada berapa orang, Anda harus ngapain ke mereka agar mereka naik ke advokat. Konsumen yang tangganya sudah sampai advokat, Anda harus ngapain agar mereka bisa naik ke tangga penggemar fanatik gitu loh. Jadi Anda harus berusaha konsumen-konsumen di tangga di sebuah tangga harus dinaikkan ke tangga selanjutnya yang lebih tinggi lagi. Seperti kayak gitu pemirsa. Nah, karena ada 7 tingkatan itu otomatis si penjual ini kan tadi coach sempat bilang kalau berarti penjual ini punya treatmentnya tersendiri kan? Iya, betul. Gimana nih caranya supaya atau apa yang harus dilakukan si penjual ini atau perusahaan ini supaya dia lebih mudah lagi untuk membahagiakan 7 tingkatan customer itu tadi? Iya. Jadi contohnya ya, bagaimana membahagiakan konsumen harus benar-benar memperbaiki internal bisnis mereka. Internal bisnis mereka itu adalah yang benar-benar di dalam perusahaan. Jadi jangan sampai istilahnya karyawan Anda yang benar-benar melayani konsumen, benar-benar sudah bagus, tapi internal di bawahnya, di belakangnya itu kacau balau gitu loh. Jadi bagaimana caranya agar internal perusahaan benar-benar dibentuk agar lebih mudah dan lebih lancar membahagiakan mereka semua gitu loh. Jadi seperti kayak gitu. Hal itu ya yang akan kita bahas di episode selanjutnya. Jadi bertahap ya, kita seri ya dari awal sampai ini benar-benar di bertahap. Jadi step by step agar benar-benar ilmu ini runtut gitu loh. Nggak cuma satu aja.
Seperti kayak gitu pemirsa. Gak apa-apa sih coach kalau bertahap, karena kan setiap episodenya kita udah lebih detail, jadi pemahamannya tuh lebih masuk. Yes. Daripada langsung dikebut satu hari tapi kan nggak bisa masuk semua materinya. Oke. Karena minggu depan kita bakal ngebahas soal gimana sih caranya si perusahaan atau penjual ini lebih membahagiakan atau lebih mudah membahagiakan para konsumennya. Nah, tungguin episode minggu depan, masih bersama Coach Ino di bisnis kuliner, dan juga mungkin akan sama Akira minggu depan yang akan meneruskan episode ini. Kalau gitu sampai jumpa.